Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Iktikafani dengan NIM 234110102150. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Banyumas. Yang pertama, agama sendiri memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi teologis dan dimensi historis. Untuk dimensi teologis yaitu yang bersifat samawi, yang merupakan wahyu Tuhan, yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Yang kedua, ada dimensi historis. Dimensi historis yaitu yang berada dalam lingkup sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lainnya walaupun masih dalam satu lingkup agama yang sama. Di masyarakat Jawa, kebudayaan menjadi hal sentral yang menjadi bagian ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan penduduk pedalaman. Untuk penduduk pesisir, terutama bagian utara yang beraktivitas yang berhubungan dengan perdagangan dan nelayan. Yang untuk penduduk pedalaman itu yang bercorak kejawen yang berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta serta keresidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Selanjutnya, secara sosial masyarakat Jawa terbagi menjadi dua, yaitu wong cilik dan kaum priai. Untuk wong cilik itu yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah di kota. Yang untuk kaum priai yang terdiri dari pegawai dan kaum yang berintelektual. Selanjutnya, untuk masing-masing kelompok sosial memiliki konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Agama yang masuk dalam konstruksi kebudayaan masyarakat Jawa akan melahirkan corak baru yang khas. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau bisa disebut JTBS yang meliputi wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen yang sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Dari sisi bahasa misalnya, masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak yang merupakan menjadi ciri khas Banyumas dan konstelasi kebudayaan Jawa. Menurut pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumas merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Selanjutnya, untuk egalitarianisme sebagai cara kehidupan sosial wong cilik dominan dalam kultur masyarakat JTBS. Berbeda dengan keraton yang orientasi kulturnya bersifat elitis. Secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Hindu-Buddha merupakan kepercayaan mayoritas yang dianut oleh masyarakat selain kepercayaan lokal. Keagamaan pada pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat JTBS yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Berdirinya Banyumas yang meliputi wilayah Banyumas, Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan dengan waktu meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1585. Berdirinya Banyumas yang meliputi wilayah Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen yang bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582. Banyumas dipimpin pertama kali pada tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Wargahutama II. Selanjutnya, raja menentukan agama rakyatnya, yaitu agama rakyat akan mengikuti agama rajanya. Raja dianggap sebagai titisan dewa. Agama dan budaya berpusat pada raja. Keagamaan atau keislaman Raden Sutawijaya sebagai Raja Mataram menjadi model keagamaan rakyatnya. Pada zaman Demak, ulama memiliki otoritas politik dan keagamaan yang hegemonik. Ulama berposisi sebagai penasehat sultan. Dengan demikian, maka corak Islam pada masa Mataram awal adalah Islam kejawen.
Islam Kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa yang melalui pendekatan sufistik. Corak Islam Kejawen tersebar ke seluruh wilayah ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Mistisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak Kejawen bisa diterima secara masif. Selanjutnya untuk implikasi teknisnya adalah pada masa awal Islam Kejawen ala Mataram tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Misalnya dia tidak untuk pembakaran dupa, membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Adanya perubahan misalnya penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Selanjutnya, Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung secara cepat dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam Aboge. Beberapa artefak kebudayaan menunjukkan bahwa persebaran Islam di Banyumas meluas ke beberapa wilayah di sekitarnya seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Banjar Jawa Barat. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan atau keislamannya, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Selanjutnya, potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau Banyumas pra-Islam. Yang pertama ada kehidupan sosial politiknya. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur. Dalam Babad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahudaya. Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II. Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama atau Adipati II, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro sampai Gunung Sumbing. Sementara dalam Babad Pasir Luhur, napaktilas Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewan Niskala dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jayadewata. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir keempat putra yang salah satunya dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur, yaitu sosok Raden Haria Banyak Catra atau Lutung Kasarung atau juga Kamandaka. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempatnya, yaitu Prabu Linggawastu melalui jalur Haria Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kesumba. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan lembah Sungai Serayu. Kekuasaan Kerajaan Galuh Purba meliputi wilayah Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebutkan sampai Kedu, Kulon Progo, hingga Purwodadi. Selanjutnya, berdasarkan Babad Pustaka Raja-Raja I di Nusantara, terdapat 3 wangsa yang berkembang, yaitu Wangsa Kalingga, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Sailendra. Selanjutnya, di lereng Gunung Slamet muncul Kerajaan Galuh Purba yang melahirkan Kerajaan Galuh Kalingga, sehingga penerusnya sukses. Maka di Jawa Barat juga berkembang Kerajaan Salak Negara dan penerusnya sukses
dan penerusnya suksesnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berkuasa di bagian barat dan beribu kota di Sundapura. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di tanah Nusantara. Pada saat Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Purnawarman, Kerajaan Galuh Purba berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Garut Kawali dan menjadi bawahan dari Kerajaan Tarumanegara, yang pada saat itu semakin kuatnya kekuasaan dinasti Sailendra kala itu. Selanjutnya, puncaknya Raja Galuh Pretikandayun melakukan pemberontakan dan berhasil merebut kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara memindahkan pusat kekuasaannya ke daerah Sundapura dan mencoba membangun kembali kekuatannya di sana. Wilayah kekuasaan Galuh meliputi antara Sungai Citarum dan Sungai Cipali di sebelah barat Gunung Slamet. Adapun sebelah selatan Gunung Slamet tetap menjadi kekuasaan Kerajaan Kalingga. Transformasi kekuasaan dari Tarumanegara ke Galuh Kawali Galuh dalam beberapa abad selanjutnya melahirkan imperium baru di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Pajajaran. Sehingga jika ditarik ke atas, sebenarnya sejarah kerajaan di wilayah Banyumas atau Galuh Purba jauh lebih tua daripada Kerajaan Pajajaran. Pajajaran pernah memiliki dominasi kekuasaan atas wilayah Banyumas. Kerajaan Kalingga yang menguasai wilayah selatan Gunung Slamet adalah Kerajaan Buddha, di mana salah satu pendirinya yaitu Putri Maharani Sima. Terus selanjutnya, salah satu keturunan atau cicit dari Putri Maharani Sima yaitu Sanjaya, yang kemudian menjadikan cikal bakal bumi Mataram yang beragama Hindu. Kekuasaan dinasti Sanjaya yaitu jadi tadi dari si Sanjaya itu yang menjadikan cikal bakal munculnya Mataram yang beragama Hindu, dan di situ juga kemudian lahir yaitu Wangsa Sanjaya. Dinasti Sanjaya runtuh oleh dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Selanjutnya, kekuasaan dinasti Sailendra ini mencakup hampir seluruh wilayah Jawa hingga Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Dinasti Sanjaya bangkit kembali dengan di era Rakai Pikatan. Pada saat itu pusat pemerintahan dinasti Sanjaya dipindahkan dari Medang Kemulan ke Mamrati di daerah Kedu. Namun akibat adanya dampak dari letusan Gunung Merapi, pusat kerajaan dipindahkan kembali ke daerah Jawa Timur. Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya Jawa. Namun Banyumas itu tidak dijadikan sebagai pusat kerajaan dikarenakan letak wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan, yang membuat Banyumas dianggap tidak strategis untuk menjadikan pusat kegiatan sosial dan politik pada waktu itu. Padahal dari sisi ekonomi, yang bisa dihasilkan dari Banyumas itu daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan dan dengan kondisi geografis alamnya Banyumas merupakan bebatuan, pegunungan, dan sungai-sungai besar yang mengitarinya justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial yang mandiri dan unik gitu. Bahkan di daerah Banyumas itu struktur sosialnya cenderung terpengaruh bahkan terhegemoni oleh struktur sosial pemerintah kerajaan keraton. Contoh struktur sosial masyarakat Banyumas yaitu ada coak, bloak, dablongan atau dablong, ajiban, dobos, banyol, dopok. Terus selanjutnya struktur sosial masyarakat Banyumas itu lebih sederhana, meliputi kalangan elit ataupun priai dengan tegas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan keraton di tingkat kadipaten dan kalangan rakyat petani yang hidup di pertanian. Rakyat petani yang hidup di pertanian. Selanjutnya, watak masyarakat Banyumas itu dia lebih jujur, apa adanya, dewasa, dan dalam bersikap gitu.
Terus selanjutnya, masyarakat Banyumas itu bisa digambarkan lewat sosok tokoh Bawor, yaitu dia itu sosoknya itu sabar lan narima, berjiwa kesatria, cancudan, 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 cablaka. Itu struktur masyarakat Banyumas tergambar dari sosok Bawor. Selanjutnya, kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi alam di seluruh dataran di Pulau Jawa pada saat itu dikenal dengan kesuburan tanahnya dan curah hujan yang tinggi. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Pulau Jawa yaitu Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram kuno itu membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian mereka, tapi juga mereka menggunakan laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Jadi profesi masyarakat di situ tidak hanya sebagai petani, melainkan beberapa menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang begitu. Selanjutnya, Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Yang pertama, kebangkitan Islam Puritan. Puritan merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam masa-masa awal. Puritisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Selanjutnya, dalam sejarah gerakan Islam, Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Sistem budaya kelompok sosial Islam Puritan antara lain berusaha menjauhkan tradisi sinkretis yang mengandung tahayul, bid'ah, dan khurafah. Terus semangat purifikasi telah berwujud gerakan yang mana pada saat itu terjadi perkembangan dakwah yang memberikan warna berbeda di Indonesia. Selanjutnya, Islam Puritan sering dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Wahabisme yang sangat gencar melawan semua bentuk apresiasi terhadap adat dan tradisi lokal. Terus selanjutnya itu ada karena kebodohan mereka akan teori dan metodologi jurisprudensi, memperlakukan hukum dengan gaya oportunistik dan tak karuan. Beberapa faktor yang melatar belakangi mudahnya spirit pembaharuan Wahabi yaitu animisme, dinamisme, dan pengaruh Hindu-Buddha. Faktor inilah yang menjadikan pembaharuan Wahabi mudah mengadopsi atau mendoktrin pemurnian tauhid dengan harapan agar umat Islam Indonesia dapat lebih cermat dan dalam menjalankan ajaran Islam sehingga tidak lagi tercampur dengan budaya lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Ada dua organisasi keislaman Puritan yang berkembang di wilayah ini, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran ataupun MTA dan Al-Irsyad. Yang pertama kita akan bahas tentang Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas atau MTA. Itu merupakan gerakan lokal dari Surakarta yang didirikan oleh Abdullah Tofail Saputra di Solo. Jadi organisasi itu muncul di Purwokerto itu dibawa oleh mahasiswa Unsud yang berasal dari Surakarta. Beberapa mahasiswa Unsud yang kuliah ataupun belajar di Purwokerto, lalu mereka itu sudah bergabung di organisasi MTA itu, dan mereka itu mengadakan diskusi di kosan mereka tempat tinggal. Mahasiswa Unsud tersebut mengadakan pengajian ataupun kajian-kajian khusus di kosan mereka tempat tinggal. Terus mereka itu mengajak teman-temannya untuk ikut bergabung belajar bersama. Namun seiring berjalannya waktu, perjalanan belajar mereka itu tidak terjadi gejolak dari warga setempat
yang tidak disetujui diadakan belajar kelompok atau pengajian di tempat tersebut. Terus belajar kelompok itu dilaksanakan berpindah-pindah, terkadang dilaksanakan juga di masjid di sekitar unsur. Mereka sering berpindah-pindah tempat untuk melakukan pengajian khusus dari kontrakan ke kontrakan yang satu, dari tempat yang satu ke tempat yang satunya lagi, atau bahkan di masjid-masjid sekitar unsur, hingga kemudian disetujui akan adanya peresmian untuk MTA. Pelantikan pengurus MTA perwakilan Banyumas dilakukan oleh Ketua Umum MTA Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukina yang ditandai dengan penyerahan surat keputusan kepada masing-masing. Begitu. Terus tidak dipungkiri bahwa MTA menjadi gerakan yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang. Para pengikut datang dengan sukarela mengikuti pengajian dan berbagai cara berusaha mendisiplinkan diri agar tetap istiqomah. Ikatan keluargaan disepakati semata-mata untuk menjaga konsistensi pengajian, mulai dari kehadiran dan pengajian sampai pada pengawasan pelaksanaan hasil kajian dalam kehidupan sehari-hari peserta. Yang kedua ada Al-Irsyad. Al-Irsyad dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama itu Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakannya. Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaruan Islam. Al-Irsyad dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, yaitu Yaman. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan Al-Irsyad dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadramian di antara anak-anak sekolah Al-Irsyad. Hal terpenting yang ditanamkan sebagai nilai-nilai modern oleh sekolah Al-Irsyad pada siswa-siswanya adalah semangat patriotisme. Dalam perspektif sosial, gerakan Al-Irsyad dapat dikategorikan sebagai bagian dari gerakan sosial. Gerakan sosial adalah bagian sentral modernitas. Gerakan sosial menentukan ciri-ciri politik modern dan masyarakat modern. Peningkatan pendidikan adalah salah satu ciri modernitas. Pendidikan Al-Irsyad pada masa awal dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadramian di antara anak-anak sekolah Al-Irsyad tentu dapat dibenarkan. Gitu, itu untuk yang Al-Irsyad. Terus selanjutnya membuat sistem yang bersifat paralel namun tidak bersinggungan dengan sistem pemerintahan kolonial. Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto berdiri atau dikenal aktif sejak tahun 1932 yang dengan terhitungnya berdirinya sekolah Al-Irsyad pertama di Purwokerto. Sedangkan yang di Cilacap, Al-Irsyad berdiri secara resmi pada tahun 1973 yang bersifat otonom di Cilacap. Yayasan ini bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Selanjutnya ada tren Islam moderat. Yang pertama ada perkembangan Nahdlatul Ulama ataupun NU di Jawa Tengah bagian selatan. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 atau Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi NU sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis agama terbesar di Banyumas. Terus NU itu memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah, hablum minallah, dan komunikasi yang horizontal yaitu hablum minan nas. NU mendasarkan pemahaman keagamannya pada sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran, hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam dari sumber-sumber tersebut, NU mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan pendekatan mazhabi. Dalam interaksi sosial, NU dikenal dengan keluasannya dan memiliki daya terima yang tinggi terhadap bentuk kultur lokal seperti ziarah kubur, selamatan, tahlilan, dan lain-lainnya. Komunitas NU dikenal sebagai masyarakat tradisional yang menjadikan NU sebagai lembaga terbesar di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau maupun provinsi. Tradisionalisme itu juga yang menjadi salah satu
hambatan perkembangan NU. NU memiliki dasar-dasar dan kekayaan intelektual yang senantiasa diwariskan kepada generasi satu ke generasi lainnya melalui lembaga pesantren. NU juga sudah mendirikan banyak lembaga pendidikan di daerah Banyumas dan sekitarnya. Yang kedua, perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan, yaitu Ormas Muhammadiyah di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitasnya jumlahnya tidak sebanyak NU. Muhammadiyah masuk pertama ke Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengajiannya di Masjid Agung Baitus Salam. Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Purwokerto pada tanggal 15 November 1922. Muhammadiyah Cabang Purwokerto dapat membangun langgar atau surau untuk pengajian. Pengajian kian hari kian semakin ramai oleh para pemuda muslim dari daerah pasir menghadiri pengajian-pengajian di langgar ataupun surau tersebut. Selanjutnya, tren Islam liberal, yaitu gerakan liberalisasi pemikiran Islam yang akhir-akhir ini semakin marak, yaitu pemikiran dari para pemikir barat yang menggagas liberalisme Islam. Proses dalam perspektif Islam liberal dalam penafsiran keagamaan boleh jadi adalah produk dari kondisi historis tertentu agar jalan Islam dapat bersifat komprehensif. Selanjutnya, golongan Islam liberal tidak menzahirkan diri mereka sebagai orang yang menolak agama, tetapi berselindung di sebalik gagasan mengkaji semula agama, menafsirkan semula Al-Quran, menilai semula syariat dan hukum-hukum fikih. Selanjutnya ada Islamisasi periode akhir. Sebelum masuknya Islam ke daerah Banyumas adalah wilayah semi independen di bawah pengaruh kerajaan Hindu, Galuh, Pakuan atau Pajajaran. Terus tarekat menjadi instrumental Islamisasi yang efektif karena kemampuannya mengakomodasi tradisi keagamaan lokal. Pada saat kekuasaan Tumenggung Jaya Direja, Syatariah adalah tarekat yang paling terbesar yang tersebar luas di daerah Sokaraja Banyumas. Terus setelah itu ada tarekat yang bernama Tarekat Akmaliyah, yaitu yang menjadi objek disertasi dari Drewes pada tahun 1925 di Leiden. Terus selanjutnya, Tarekat Akmaliyah merupakan tarekat yang kental dengan ajaran Wahdatul Wujud dan sinkretisme Jawa. Terus di Indonesia, gerakan pembaharu bermacam-macam, namun yang paling termasyhur itu ada dua, yaitu NU dan Muhammadiyah. Di Purwokerto pun juga, di Banyumas juga, Banyumas dan sekitarnya termasuk ke Purwokerto, gerakan pembaharunya yang paling terbesar itu ada NU dan Muhammadiyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.